Di dalam Kejadian 49 ayat 26. Kejadian 29 ayat 26. Apa yang sedang terjadi sama Yusuf? Sudah ketemu? Sudah? Yuk kita baca 321. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Ada di sini yang namanya Yusuf? Gak ada ya? Semuanya itu turun ke atas kepala Yusuf. Apa predikat yang Tuhan berikan kepada Yusuf? Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Mau menjadi yang istimewa di antara saudara-saudara yang lain? Apa kuncinya? Yusuf berhasil dalam segala sesuatu. Hal yang kedua, yang pertama tadi Yusuf seorang yang punya visi. Yang kedua, apa kuncinya? Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Di sini harusnya yang lebih tepat Pastor Saifuddin Ibrahim. Beliau seorang dosen ya. Saya sampai keringetan nih, grogi khotbah depan dosen. Ya. Pasti beliau pengetahuannya udah di dalam kepala, bukan luar kepala. Sudah kalau di luar kepala kan hilang semua. Di dalam kepala ya kan. Ya, Kejadian 39 ayat 3 dan 4. Apa kuncinya? Tahu kuncinya di mana? Lupa saya naruh di mana kuncinya. Ya, 321. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Wow, artinya apa? Yusuf menjadi orang kepercayaan tuannya. Ya, saudara bisa bayangkan sebuah istana pasti banyak ruangan ya, pasti banyak kamar-kamar, betul? Ya kan? Nggak mungkin nggak dikunci. Namanya istana saudara, rambutnya mahal-mahal pasti dikunci. Nah itu semua diberikan kepada Yusuf. Anak-anak, saudara, apa hak istimewa kita? Ini berkenaan dengan Tuhan mau pakai bangsa Indonesia menjadi Yusuf di acara. Saudara, saya teringat ini udah kejadian beberapa tahun yang lalu. Tuhan berikan saya penglihatan lalu sebuah mimpi. Di mimpi itu Tuhan bawa saya ke tempat tinggi, saudara. Tuhan bawa saya berdiri di hadapan sebuah pintu gerbang terbuat dari emas. Tinggi besar, bertahtakan batu permata, dahsyat pintu itu. Dan di sebelah kiri pintu gerbang itu berdiri seorang malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan ini bilang pada saya, aku diperintahkan untuk menyerahkan kunci ini pada kamu. Lalu saya terima kunci itu. Beberapa tahun kemudian kembali Tuhan bawa saya ke depan pintu gerbang itu, saudara. Saudara, ketika pintu itu saya buka, saya nggak tahu gimana, itu udah cara Tuhan, saudara. Tiba-tiba di hadapan saya itu saya sudah ada di ruangan tahta Allah. Ada dia duduk di tahta. Ada berlasa-lasa malaikat Tuhan sedang memuji menyembah Tuhan. Seperti kitab Wahyu pasal yang keempat catat. Ada ya? Dan malaikat Tuhan ini sedang menyanyikan satu lagu pujian. Saya percaya kalau orang dunia buat lagu, ya itu pasti tunggu cuaca hati, betul nggak sih? Yang lagi frustrasi dibuat lagu frustrasi, yang lagi jatuh cinta dibuat lagu jatuh cinta, ya kan? Apalagi lagu rohani. Saya percaya itu karya Roh Kudus dari ruang tahta Allah. Sebab disitulah pusat pujian penyembahan alam semesta. Ada amin, saudara? Iya. Lalu saudara, ternyata lagu yang dinyanyikan oleh malaikat Tuhan itu juga ada di bumi.
Saudara mau tahu lagunya apa? Kemarin malam waktu saya khotbah di GPDI di Pastor Daniel, saya sampaikan pesan doa ini, saudara. Saudara pasti tahu lagunya. Boleh keyboardis? Oh, haleluya. Haleluya. Lagunya? Mau tahu? Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. There's gonna be a great awakening. Amen. There's gonna be a great revival in our land. Amen. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Amin. Judulnya apa? Saudara ini, The Great Awakening atau kebangkitan besar. Yes. Ada amin. Amin. Saudara ingat kata-kata lagu itu? Itu ada di ruang tata. Dan tiba-tiba dia yang menurut tata mulai berkata-kata pada saya. Tuhan mulai berkata-kata pada saya. Apa yang Tuhan katakan dengan baik? Anakku, kamu dengar lagu ini? Iya Bapak. Mulai hari ini kamu pegang janjiku. Indonesia akan mengalami kebangkitan yang besar. Amin. Ada amin. Meskipun disertai dengan goncangan, tapi firman Tuhan katakan apa? Goncangan diizinkan Tuhan supaya kelimpahan dari segala laut mengalir masuk ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Amin. Ada amin. Amin. Saudara, saya di Surabaya diberkati Tuhan. Bukan karena saya usaha bisnis, bukan saya ngotot pelayanan, bukan. Saya konsep dan prinsip saya mirip-mirip lah, meskipun belum setinggi Pastor Saifuddin Ibrahim. Bahwa mencari nafkah dan memberitakan Injil ini adalah dua hal yang sangat berseberangan, saudara. Ada amin? Ada amin? Iya. Saya justru diberkati Tuhan ketika masa pandemi, saudara. Luar biasa Tuhan ya. Karena yang kita layani Allah yang punya langit dan bumi. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Ada amin, saudara ya. Ya. Saudara, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa kunci keberhasilan Yusuf? Kita lihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 28. Kejadian 37 ayat 28. Yang ketiga, apa kuncinya? Yuk kita baca dulu. 3, 2, 1. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga berapa? 20 shekel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara bisa bayangin nggak? Udah digebukin, kelaparan, dimasukin ke dalam sumur yang kering, betul? Ya. Lalu tiba-tiba Yusuf dikeluarin dari sumur itu, saudara. Kira-kira senang nggak, saudara? Senang ya? Ya, akhirnya abang-abangku bertobat, ngeluarin aku dari sumur. Ya kan? Nggak tanya keluar dari mulut buaya masuk mulut singa. Ya, nggak tahu dia udah senang-senang keluar dari sumur, saudara. Ternyata dia dijual ke bangsa Midian kepada keturunan Ismail, saudara. 20 shekel uang perak, saudara. Sekali lagi, Yusuf itu siapa? Daddy's boy, anak kesayangan papi Yakub, betul? Ya. Hal yang ketiga, kalau kita mau jadi orang berhasil dalam Tuhan, saudara dan saya harus rela meninggalkan comfort zone atau zona nyaman. Colek dulu kanan kiri, bilang,
Tuh dengerin tuh. Ada amin. Amin. Saudara, 8 tahun saya sebagai gembala sidang di Medan. Kami buka cabang 4. Itu nggak sampai setahun saya buka cabang 4 jadi 5 gereja kami, saudara. Semua karena Tuhan. Berdasarkan itulah pendeta-pendeta dan gembala-gembala Medan itu cemburu buta, saudara, nggak karu-karuan. Mulai difitnah begini. Saya kalau udah lagi kumpul doa pengerja sama staff, ya saya bilang, kalian mau tahu nggak? Sini mami bilangin. Mereka semua manggil saya mami, saudara. Kenapa mami? Ini iblis yang ada di Medan. Sebenarnya mereka heran loh melihat mulut-mulut pendeta yang tukang gosip. Gitu mami ya. Kenapa mami? Oh iya, itu iblis-iblis yang ada di Medan tuh mereka lebih buat rapat. Mereka bilang begini, wih ngeri kali ya mulut pendeta-pendeta di Medan. Kita aja iblis nggak gitu-gitu amat mulutnya. Halo, saya kadang berpikir, kamu mendingan nggak usah jadi pendeta kalau masih berbuat kejahatan. Jangan sekalian. Jangan main-main dengan Tuhan. Sebentar di mimbar ngomong firman, saudara. Di bawah, apa saudara? Saya kebanyakan Tuhan pakai saya untuk menegur mereka-mereka itu. Sambil saya introspeksi diri sendiri tentunya. Ada amin? Ya. Rela meninggalkan comfort zone? Ada amin? Saudara ingat kejadiannya waktu saya bertobat tahun 98, saya terpisah. Itu diizinkan Tuhan karena Tuhan punya rencana. Ada amin? Saudara, misalkan kita datang ke toko sepatu, ya, toko sepatu, kalau kita lihat sepatu, ya, lalu adalah yang kita senang satu, ya kan? Lalu apa yang kita lakukan? Kita bayar, lalu kita bawa pulang, betul? Karena kita suka sama sepatu itu, betul ya? Apalagi kalau udah keren banget, mau berapapun kita berani bayar harga, kan begitu, ya kan? Lalu ketika kita ambil sepatu ini yang ada di rak, saudara, ada ratusan mungkin ribuan, kita ambil, kita pay, kita ambil, kita bawa pulang. Terjadi pemisahan. Ini si sepatu yang biasanya kumpul rame-rame, diambil, dicomot, dipisahin, saudara. Saya belajar dari Tuhan seperti itu. Saya terpisah. Di sini ada gitar yang bisa dimainkan. Boleh bro, tolong iringin. Tapi ini lagu ciptaan saya. Kayaknya dulu pernah dipasarkan di Amerika ya. Itu saya bawa album kedua, saudara. Jadi di tengah-tengah penderitaan aniaya, Tuhan bawa saya keluar dari comfort zone. Lahirlah lagu ini, saudara. Dan lagu ini memberkati banyak orang. Ya. Saudara mau dengar saya nyanyi apa enggak? Biar saudara nggak mau, saya tetap nyanyi juga sebenarnya. Saat pertama ku berjumpa, waktu ku dengar suaramu, hormat dan gentar penuhiku. Ku tahu itu kau Allahku. Ini lagu perjumpaan pribadi saya sama Tuhan. Dulu hidupku tak berarti, semuanya meninggalkanku. Syukur dan sembah pada Bapa, kau hadir mengubah segalanya. Yesus, kau cinta pertamaku. Sekarang ku tahu ku berharga di matamu. Kini ku telah menjadi milikmu. Tak ingin berpisah darimu. Amin. Amin. Siapapun dulu kita, ketika proses aniaya, seringkali kita terpisah dari komunitas kita yang lama.
beli sebuah produk di toko, kita bayar, kita ambil, kita bawa pulang. Apa tujuannya? Kita simpan di kulkas atau kita tanam di dalam tanah? Kita pakai. Tujuannya karena kita mau pakai. Amin. Ada aman? Yes. Ketika Tuhan tertarik dengan hidupmu, ketika Tuhan concern dengan hidupmu, boleh terjadi harus rela keluar dari comfort zone. Ada ya sendirian, meskipun sama calon-calon budak yang lain dikirim sama orang media dengan harga hanya 20 shekel uang perak, yang biasanya dibelai-belai pakai jubah yang mahal indah. Oh, ganti pakai baju budak, saudara. Alkitab mencatat di rantai lehernya, kaki tangannya, saudara. Oh, yang biasanya dia senang main sama domba, main sama Benjamin, saudara. Ya, wah, tanpa nasib yang jelas dia mau dibawa kemana. Seringkali dalam hidup ini kita nggak ngerti kita mau dibawa kemana. Satu hal yang paling penting, kita harus percaya. Amin. Percaya, saudara. Saudara, saya belajar ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Saya belajar bahwa ketika Tuhan mau bawa kita masuk dalam hubungan sama Tuhan yang lebih dalam, ada suffering. Betul? Iya. Kira-kira beberapa tahun lalu, saya pernah memimpin rombongan ke Yerusalem. Lalu mereka lagi mau kumpul ke tempat penjara rumah Imam Kayafas. Ada yang sudah ke sana? Pastor pasti pernah ya? Ada yang pernah? Waktu pertama kali saya ke sana, saudara, saya kira tempat penjara rumah Imam Kayafas itu cuma satu flat gini aja, saudara. Misalkan masuk dari depan, penjara di belakang. Ternyata turun 2 lantai, saudara. Betul ya? Turun 2 lantai, saudara. Dan bangunan-bangunan di Israel biasanya dari lantai sampai ke atas itu berkisar antara 10 sampai 12 meter. Ini turun, saudara, naik tangga turun, ya. Tak kirain cuma turun 1 lantai. Ternyata turun lagi, saudara. Halo, 20 meter dari atas tuh nggak kemana. Tapi ketika kami tiba di bawah, itu tour guide menjelaskan ada lubang. Jadi dulu Tuhan Yesus diturunkan ke tempat itu, pinggangnya diikat sama tali tambang, diturunkan ke bawah, saudara, seperti nurunin ember timba. Itu ruangan itu paling cuma 1/4 ruangan gereja ini, kecil. Dan tempat itu bukannya kering enak-enak, ada yang bakar, ikan panggang, saudara. Kangkung tumis nggak ada, saudara. Tempat itu penuh diisi air, saudara, sampai batas kurang lebih antara dada sampai leher. Dan itu bukannya air bersih, saudara. Tapi di air itu dicampur kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan.